أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا
أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون قلنا اهبطوا منها Qul ini qaf, letak makharijul huruf qaf ini yaitu di pangkal lidah dekat dengan anak teka. Jadi cara bacanya itu ditebalkan. Qa qi qu aq qul qul ya. Ini lam ini dialirkan setengah saja ya. Qulna ya. Nah bi di sini ada ha sukun ya. Nah untuk yang alif seperti ini yang seharusnya dibaca panjang karena berhadapan dengan huruf sukun, maka nun ini tidak lagi dibaca panjang, langsung disukunkan hanya. Qulna bitu ya. Ini ha ini adalah ha besar, letak posisinya di tenggorokan bagian bawah. Nah ya, bukan nah tapi ha besar ya. Qulna bitu. Bi dibaca pendek, kemudian tu dibaca panjang. Di sini ada waw sukun, sebelumnya berharokat dhammah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Nah, untuk makharijul huruf ta ini yaitu dibaca tebal ya. Ta ti tu a to tu ya. Kemudian minha, di sini ada nun sukun berhadapan dengan huruf ha. Ini dibaca jelas
minha ya. Nunnya dibaca jelas karena idhar halqi ataupun idhar hakiki ya. Ha dibaca panjang, di sini ada alif sebelumnya berharokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian ja dibaca pendek, mi dibaca panjang, ada ya sukun sebelumnya berharokat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian a di sini ada tanda wakaf, namanya tanda wakaf jaiz ya, yang berbentuk huruf jim. Ini dinamakan dengan wakaf jaiz. Maka untuk wakaf yang seperti ini boleh untuk diwakaf ataupun boleh juga untuk diteruskan. Maka ketika kita sudah mewakaf di sini jami'a, nah untuk a ini menjadi mad iwad ya. Jadi mad iwad ini ada alif ya yang sebelumnya berharokat tanwin fathah ya. Nah untuk mad iwad ini dibaca panjang 2 harokat ya. Jadi saat mewakaf di sini membaca a ini yaitu dengan harokat yang panjang 2 harokat, kemudian dihilangkan 1 baris. Jami'a, jadi enggak dibaca jami'an ya. Kemudian fa imma, fa dibaca pendek, imma di sini ada mim yang bertasydid. Ini dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Cara bacanya didengungkan. Imma, imma. Jadi i-nya ditekan kemudian ditahan 2 harokat sambil dileburkan suara ke dalam huruf ma. Fa imma ya. Ma dibaca panjang, ada alif sebelumnya berharokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Dibacanya panjang 2 harokat saja. Kemudian ya'ti, di sini ada hamzah sukun. Hamzah ini dibaca jelas ya, dan dia bacaannya adalah tipis ya, bukan ya ya. Kemudian ti dibaca pendek yang na. Di sini ada nun yang bertasydid ya. Maka nun yang bertasydid ini dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Jadi cara bacanya ya-nya ditekan kemudian ditahan suaranya 2 harokat sambil didengungkan, dileburkan suara ke dalam huruf na. Ya tiyannakum minni ya. Kum min di sini ada mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid. Ini dinamakan dengan idgham mimi ataupun idgham mislain karena huruf sukun dengan huruf hidup sejenis ya. Sejenis yaitu sama dari segi makhraj dan juga sifatul huruf. Maka untuk idgham mimi ini dibaca dengung ya. Cara bacanya ka-nya ditekan kemudian dimasukkan suara ke dalam mim yang kedua sambil dileburkan dengan cara ditahan. Ya tiyannakum minni di sini ada nun yang bertasydid ya, sama seperti yannakum. Jadi cara bacanya nunnya didengungkan. Minni dengan cara ditekan kemudian ditahan suara 2 harokat sambil meleburkan suara ke dalam huruf ni ya. Kemudian ni dibaca panjang, ada ya sukun sebelumnya berharokat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Dibacanya panjang 2 harokat saja. Kemudian hu dibaca pendek dan fa di sini ada harokat tanwin berhadapan dengan huruf fa yaitu huruf ikhfa. Maka ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Jadi awsat ini pertengahan ya. Pertengahan antara tingkat kesamaran dan juga dengungan yaitu seimbang ya. Dinamakan dengan awsat karena tanwin ini adalah pengganti nun ya. Makharijul huruf nun dengan makharijul huruf fa itu tidak begitu dekat juga tidak begitu jauh ya. Nun letak posisinya di ujung lidah ya, sementara fa letak posisinya di syafatain 2 bibir ya. Jadi saat membaca itu tanwinnya itu disamarkan ya. Seperti mau siap-siap masuk ke huruf fa. Hudam fa ya. Hudam faman ya. Fa-nya dibaca pendek, manta di sini ada nun sukun berhadapan dengan huruf ta yaitu huruf ikhfa.
maka ini dinamakan dengan ikhfa aqrab ya, karena makharijul huruf nun dengan ta itu saling berdekatan, maka dinamakan dengan aqrab. Makna aqrab itu dekat. Nun letak posisinya di ujung lidah, sementara ta juga ujung lidah, jadi dekat. Jadi saat membaca huruf ikhfa yang aqrab ini, yaitu disamarkan bunyi nunnya, kemudian siap-siap masuk ke huruf ta dengan cara didengungkan juga, tetapi dengungannya itu lebih sedikit kalau dibandingkan dengan tingkat kesamaran, berarti lebih kesamar ya. Famanta, jangan famang ya. Kemudian ta dibaca pendek, bi dibaca pendek, a juga dibaca pendek. Ini a ya, bukan ha. Nah, untuk makharijul huruf a ini yaitu di tenggorokan bagian tengah. A, bukan lewat hidung, bukan a ya. Bukan famanta bi'a, bukan a, tapi a ya, di tenggorokan bagian tengah. Kemudian hu dibaca pendek, da dibaca panjang, ada alif sebelumnya berharokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat saja. Ya dibaca pendek, fa dibaca pendek, kemudian la dibaca panjang, ada alif sebelumnya berharokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i, dibacanya panjang 2 harokat saja. Kemudian khaufun, di sini ada waw sukun sebelumnya berharokat fathah. Ini dinamakan dengan harf lain. Cara baca harf lain ini yaitu cukup dengan cara dilunakkan saja ataupun dilembutkan saja bacaannya, tidak perlu dibaca panjang. Kemudian fun'a ya, fala khaufun alaihim. Fun'a ada tanwin berhadapan dengan huruf ain ya. Ini dinamakan dengan izhar halqi. Jadi cara bacanya tanwinnya dibaca jelas ya, cukup ditekan saja tanpa harus dibaca dengung. Khaufun alai, fun'a ya. A dibaca pendek. Lai ini ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Ini dinamakan dengan harf lain. Cara bacanya cukup dilembutkan ataupun dilunakkan saja bacaannya. Kemudian himwa ada mim sukun berhadapan dengan huruf waw ya, huruf yang selain ba dan mim, maka ini dinamakan dengan izhar syafawi ya. Jadi untuk izhar syafawi ini mimnya dibaca jelas ya, alaihim wa, jadi tidak perlu ditahan. Wa dibaca pendek, la dibaca panjang, ada alif sebelumnya berharokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat saja. Kemudian hum ya, di sini ada mim sukun berhadapan dengan huruf ya, dinamakan dengan izhar syafawi ya. Maka untuk izhar syafawi ini dibaca mimnya dibaca jelas ya. Hum ya, jadi cukup ditekan saja. Walahum yahzanun ya, ini ada ha ya, ini ha ini adalah ha kecil, sifatnya hamas ataupun biasa dikenal dengan ha pedas ya. Yah, jadi jangan dibaca ya, ini larinya ke ha besar ya. Walahum yah, jadi hamas ini dialirkan ya. Zai dibaca pendek ya, za. Ini huruf za ini sifatnya safir, jadi anginnya itu lebih jelas dan ditekan sedikit. Yah, za ya. Kemudian nun ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah. Kemudian bertemu lagi satu huruf yang sudah kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Ini dinamakan dengan mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun ini dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.